Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Soli dan Solihah? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ustazah harap kabar anak-anak Ustazah semua selalu sehat ya nak ya. Dan jika ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah, amin. Baik, kali ini bertemu lagi dalam pembelajaran tematik dengan Ustazah Rina. Namun sebelum belajar, Ustazah harap anak-anak Ustazah semua sudah melaksanakan sholat duha ya nak ya. Dan tetap menjaga kesehatan dan selalu perhatikan protokol kesehatannya ya nak ya, yaitu saat keluar rumah wajib menggunakan masker, jangan lupa selalu mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun, dan jaga jarak dengan orang lain. Semoga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita semua dapat bertemu kembali di sekolah ya nak ya. Baik, Soli dan Solihah, hari ini kita akan belajar tematik tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1 benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Pembelajaran 5. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu ya nak ya. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kepahaman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Soli dan Solihah, kita telah berdoa semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan. Amin. Soli dan Solihah, sekarang buka pembelajaran 5 di halaman 22. Nah, sekarang kita amati gambar berikut ini ya nak ya. Di sini ada gambar apa? Iya, ada ayam bertelur. Nah, mengapa ayam harus bertelur? Ada yang tahu jawabannya? Iya, nak ya. Jadi, mengapa ayam harus bertelur? Karena ayam ini merupakan makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu perlu berkembang biak agar bisa mempunyai keturunan ya nak ya. Nah, ayam ini
berkembang biaknya salah satunya dengan cara bertelur agar ayam mempunyai keturunan. Nah, supaya tidak mengalami kepunahan dan untuk mempertahankan spesies atau jenisnya. Jadi ayam ini bertelur nak ya. Nah, sekarang kita membaca dulu ya. Perhatikan bukunya. Ayo membaca. Selain tumbuh, benda hidup juga dapat berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan melahirkan. Hewan berkembang biak dengan beranak atau bertelur. Tumbuhan berkembang biak dengan menyerbukan. Ya nak ya, paham ya nak ya. Jadi ayam itu mengapa harus bertelur ya nak ya? Karena ayam itu perlu berkembang biak ya nak ya, dan memperbanyak keturunan, yaitu dengan cara bertelur. Nah, sekarang kita berlatih mengerjakan soal ya nak ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan berkembang biak? Ya, berkembang biak artinya bertambah banyak ya. Yang kedua, untuk apa benda hidup berkembang biak? Untuk melestarikan jenisnya atau tidak mengalami kepunahan ya nak ya. Kemudian yang ketiga, apa tujuannya berkembang biak? Yaitu untuk mempertahankan jenisnya atau spesiesnya ya nak ya. Nah, yang keempat, apa yang terjadi jika benda hewan tidak berkembang biak? Nah, apa yang terjadi jika hewan tidak berkembang biak? Yaitu mengalami kepunahan ya nak ya. Jadi hewan tersebut akan punah dan bahkan tidak akan ada lagi kalau tidak berkembang biak. Yang kelima, bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, bagaimana cara hewan berkembang biak? Yaitu ada yang dengan cara beranak dan bertelur ya nak ya. Soli dan Soliha, jadi ayam itu berkembang biaknya dengan cara bertelur ya nak ya. Nah, ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir ya nak ya. Nah, sekarang buka halaman 23. Kita membaca terlebih dahulu ya nak. Nisa mengumpulkan telur bebeknya di rumahnya. Telur bebek diletakkan di kotak besar dan kecil. Ada 2 kotak besar dan 4 kotak kecil. Kotak besar dianggap sebagai kotak puluhan. Kotak kecil dianggap sebagai kotak satuan. Perhatikan penulisan dalam nilai tempat di bawah ini. Nah, di situ perhatikan ya nak ya, penulisan dalam nilai tempat. Nah, di situ ada 50-an. 50-an itu artinya apa? Iya, atau kita tulis 50. Sedangkan kotak yang kedua ada 4 satuan. Nah, 4 satuan itu artinya apa? Ya, kita tulis angka atau bilangan 4. Nah, jadi kita bisa tulis 54 sama dengan 50 ditambah 4 ya. Jadi 54 bilangan 5 ini menempati tempat puluhan. Sedangkan bilangan 4 menempati tempat satuan ya nak ya. Paham ya nak ya? Soli dan Soliha, sekarang kita berlatih kembali ya nak ya. Yakni kita akan
menentukan nilai tempat puluhan dan satuan bilangan 38. Nah, jadi 38 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Nah, coba bilangan 3 ini menempati nilai tempat apa? Ya, yaitu 30-an. Nah, jadi 30-an kita tulis 30. Kemudian ditambah berapa satuannya? Yaitu 8 satuan. 8 satuan kita tulis bilangan pintar, bilangan 8 ya nak ya. Jadi 38 sama dengan 30 ditambah 8 ya nak ya. Nah, jadi 3 menempati puluhan dan 8 menempati satuan. Ya, paham ya nak ya? Sekarang untuk halaman 24 tugas ya nak ya. Tugas dikerjakan di buku tematiknya ya. Di situ ada 3 soal. Yang soal pertama itu ada gambar hewan burung. Nah, hewan burung ini totalnya semua ada 39. Jadi puluhannya yaitu bilangan 3 dan satuannya bilangan 9. Dan untuk gambar ikan serta gambar kelinci dikerjakan ya nak ya. Caranya seperti pada contoh hewan burung. Soli dan solihah, perlu diketahui bahwa anak solih dan solihah selalu merawat tubuhnya. Nah, merawat tubuhnya itu dengan cara mandi 2 kali sehari serta menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan ya nak ya. Jadi menjaga tubuh itu harus kita lakukan setiap hari ya nak ya, agar tubuh tetap sehat dan bersih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu suci dan menyukai hal-hal yang suci. Di maha bersih yang menyukai kebersihan, di maha mulia yang menyukai kemuliaan, di maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat tinggalmu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi marilah kita semua selalu menjaga kesehatan ya nak ya, agar tetap sehat dan bersih. Baik soli dan solihah, alhamdulillah pembelajaran hari ini, pembelajaran 5 telah selesai. Semoga anak-anak ustazah semua paham dengan apa yang telah ustazah jelaskan nak ya. Marilah kita tutup pembelajaran 5 ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.